Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sinpo TV, seperti biasa saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Mas Arief gimana? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Dan Pak Ustadz dan juga pemirsa, hari ini kita akan membahas tema terkait dengan mengenal Surat An-Nasr. Kita akan bahas dalam Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, Surat An-Nasr adalah surat tentang kemenangan, tetapi kemenangan dalam Islam selalu diiringi dengan kerendahan hati. Dan di episode kali ini kita akan mengajak pemirsa semuanya untuk melihat makna mendalam dari surat pendek di Al-Quran ini, yaitu surat An-Nasr, yang akan langsung dibahas dan juga dijelaskan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kami persilahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizati wal bayan wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi ila yaumiz ziham, amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mas Arief, semoga kita semua selalu dalam keberkahan dan insya Allah syafaat Quran kita dapatkan, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengenal lebih dekat yaitu surah An-Nasr, termasuk surah terpendek karena hanya terdiri dari 3 ayat yang banyak dihafal oleh masyarakat muslim dunia dan mungkin menjadi bacaan favorit ketika sholat. Surat An-Nasr ini termasuk dalam urutan mushaf ke-110. Dalam riwayat yang ditulis oleh Ibnu Abbas, surat ini turun atau masuk dalam golongan Madaniyah, yaitu turun setelah Rasulullah hijrah. Tepatnya turun pada saat Rasulullah melaksanakan ibadah haji, turun di Mina saat Rasulullah melaksanakan haji wada. Terdiri hanya 3 ayat, kemudian ada 32 kata dan 97 huruf. Sampai segitunya para ulama meneliti Al-Quran sampai ke huruf, karena memang pahala orang membaca Al-Quran itu bukan hitungan per ayat atau per surat, tapi per huruf. Dari per huruf yang kita baca, insya Allah bila ikhlas ada nilai pahala kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa isi pokok dari surah An-Nasr ini? Yaitu ada 2 isi pokok, yaitu tentang kemenangan dan umat Islam masuk Islamnya orang dengan berbondong-bondong, dan yang kedua isyarat terselesaikannya tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lagi-lagi ada riwayat dari Ibnu Abbas, ketika surat ini turun, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah radhiyallahu anha, sudah menangkap isyarat itu, bahwa kalau umat saat itu sudah masuk Islam dengan berbondong-bondong, akhirnya artinya tugas Rasulullah selesai. Kalau tugas sudah selesai berarti saatnya pulang, saatnya untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu isyarat yang ditangkap oleh Fatimah radhiyallahu anha. Maka ketika turun surat ini, Fatimah membaca surat ini, ia menangis luar biasa. Karena ia sudah mendapatkan firasat bahwa seakan-akan ayahandanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gak lama lagi akan menghadap kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika Fatimah radhiyallahu anha ini menangis, kemudian dihibur oleh Rasulullah dengan ucapan Rasulullah, la tabki fa innaka awwalu ahli lahikun bi. La tabki,
wahai Fatimah, jangan menangis. Fa innaki awwalu ahli lahikun bi. Karena sesungguhnya engkaulah dari keluargaku yang akan bertemu secepat mungkin dengan aku. Dalam bahasa lain akan segera menyusul aku, alias diwafatkan oleh Allah. Dan memang benar, nggak lama setelah wafatnya Rasulullah, putri Rasulullah SAW, Fatimah radhiyallahu anha pun diwafatkan oleh Allah. Lah dikabari wafat malah senang, beda dengan kita. Nah, Fatimah ketika dikabari oleh Rasulullah bahwa dia yang pertama kali akan nyusul Rasulullah, ya beliau tersenyum kembali. Dan itu luar biasanya kecintaannya keluarga Rasulullah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sekelumit tentang awal turunnya surat ini. Kemudian isinya, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan al-fath. Al-fath itu pembukaan. Dan memang itu sebagai simbol dari terbukanya kota Mekah. Setelah sekian tahun Rasulullah terusir, dalam tanda kutip ya, terusir dari tempat kelahiran beliau, kampung halaman beliau, akhirnya beliau pindah ke Madinah, maka terjadilah Fathu Mekah itu yang terjadi pada tanggal 20 Ramadan pada tahun ke-8 Hijriah. Artinya setelah 8 tahun Rasulullah terusir dari tanah kelahirannya, dari Makkah Al-Mukarramah, akhirnya beliau bisa kembali dengan melaksanakan, saat itu tujuannya memang untuk melaksanakan ibadah, tetapi di sisi lain beliau berhasil menundukkan kota Makkah itu atau yang disebut dengan Fathu Makkah. Dan ini terjadi pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah. Atau dikonversi dalam kalender Masehi itu bertepatan dengan 1 Januari tahun 630 Masehi. Berarti kalau seandainya ada orang yang mengadakan acara tertentu 1 Januari, ya bisa jadi itu untuk memperingati Fathu Makkah tadi, ditundukkannya kembali kota Makkah. Nah itu idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan terbukanya kota Makkah. Maka wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau akan melihat orang-orang itu yadkhuluna, mereka akan masuk fi dinillah, dengan dalam agama Allah, afwajan. Afwaja itu berbondong-bondong, rombongan. Karena dakwah sebelumnya yang masuk Islam itu kan perorangan. Apalagi di periode Mekah itu dakwah Rasulullah begitu berat, luar biasa. 13 tahun beliau berdakwah di Mekah itu kalau dalam tanda kutipnya hasilnya kurang signifikan. Orang yang mau mengikuti dakwah Rasulullah hanya beberapa orang saja, itu pun rata-rata dari kaum du'afa, dari orang-orang lemah, dari orang miskin, dari budak dan sebagainya. Sementara para pembesar jarang yang mau mengikuti dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika 13 tahun beliau berdakwah, kurang memperoleh hasil yang maksimal, akhirnya menunggu perintah Allah untuk berhijrah. Tapi ya memang dalam peristiwa hijrah itu ya ada peristiwa yang dramatis. Karena Rasulullah tidak mau dibunuh dan lain sebagainya. Sahabat diintimidasi, ada yang bahkan disiksa. Bahkan ada yang sampai mohon maaf tadi dibunuh itu, para sahabat Rasulullah. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah berselang 8 tahun baru terjadi peristiwa ini, dan itu memang pertolongan Allah sudah dibuka oleh Allah. Sehingga ketika dakwah berada di Madinah memang sudah mulai menunjukkan hasilnya. Artinya orang masuk Islam itu enggak hanya satu-satu tapi mulai berbondong-bondong. Dan puncaknya ketika terjadi Fathu Makkah. Orang-orang yang dulu memusuhi Rasulullah seperti misalnya Abu Sufyan dan tokoh-tokoh yang lain, mereka ngajak para penduduk Mekah untuk masuk Islam. Maka dalam pidatonya yang begitu terkenal luar biasa, yang saat itu orang-orang Quraisy Mekah, kafir Mekah sudah curiga. Jangan-jangan ini Muhammad, ya mereka nggak nyebutnya Nabi ya karena masih memusuhi. Jangan-jangan ini Muhammad dan para sahabatnya mau dendam pada kita karena dulu kita usir. Tapi ternyata enggak. Ketika Rasulullah nyampe ke Makkah, penduduk Makkah nggak ada yang berani keluar rumah, pada bersembunyi. Rasulullah dengan lantang beliau berpidato, wahai orang Makkah, siapa yang kalian berada di rumah ibadah maka aman. Siapa kalian yang berada di rumah Abu Sufyan maka aman. Kalian yang berada di rumah-rumah semuanya aman dan aku maafkan semua kalian. Dan setelah itulah
orang-orang kafir Quraisy baru tersadarkan bahwa Rasulullah adalah pribadi yang sangat pemaaf, dan sehingga terbukalah pintu hati mereka. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk Islam dengan rombongan sehingga Islam semakin berkembang dan titik balik terbesar adalah saat Fathu Mekah itu. Dan kemudian lalu apa yang harus dilakukan ketika sudah memperoleh kemenangan tadi? Seperti Mas Samarip sampaikan, tetap berada di titik rendah hati ketika memperoleh kesuksesan. Dan memang di ayat yang penutup, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika kemenangan, ketika keberhasilan sudah diperoleh, jangan lupa diri. Jangan terlena dengan kemenangan itu. Tetap fasabbih. Tetaplah bertasbih kepada Allah. Mensucikan Allah. Subhanallah. Ini peristiwa yang besar, yang luar biasa. Dan itu anugerah Allah. Campur tangan Allah tentunya. Bukan murni usaha kita. Ini pelajarannya buat kita, Mas Arif. Ketika kita dalam perjuangan kita memperoleh satu kesuksesan, jangan lupa untuk bertasbih kepada Allah dan mengucap Subhanallah. Artinya, satu kejadian yang luar biasa, kesuksesan yang kita capai itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Dengan wasabbih bihamdi rabbika, tetap memuji Tuhanmu dengan mengucap alhamdulillah. Lah ketika seseorang mengucap alhamdulillah itu sebagai bentuk pengakuan bahwa karunia ini adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di ujungnya nanti kita sambung di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Kita akan lanjutkan lagi Pak Ustadz pembahasan kita terkait dengan surat An-Nasr ini. Usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana. Usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan mengenal surat An-Nasr. Dan tadi Pak Ustadz mungkin ada yang ingin dilanjutkan lagi terkait dengan pembahasan surat An-Nasr ini. Kami persilahkan Pak Ustadz. Baik, saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mas Arif. Tadi di ayat yang ketiga, penutup dari surah An-Nasr ini adalah sikap yang harus kita ambil, yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Allah. Apabila kemenangan kita raih, kesuksesan atau capaian-capaian tertentu kita raih, jangan lupa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. 3 yang jangan sampai kita lupakan, yaitu tetap mensucikan Allah dengan mengucap subhanallah. Artinya bahwa semua yang kita raih ini adalah karunia Allah. Kemudian bihamdi rabbik, dengan memuji Allah dengan mengucap alhamdulillah, sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Allah. Bahwa kita berjuang mungkin melalui tahapan-tahapan yang tidak mudah. Ketika memperoleh, jangan sampai kita tinggi hati melupakan memuji pada Allah. Bahwa ini adalah karunia Allah yang wajib kita syukuri. Khawatirnya ketika kita tidak bersyukur, capaian itu bisa diambil kembali oleh Allah. Kemudian tetap wastaghfir, memohon ampun pada Allah. Siapa tahu ketika kita memperoleh sesuatu kemenangan, kesuksesan, ada timbul benih-benih kesombongan di sini. Ini loh saya, ini loh yang berhasil seperti ini. Khawatirnya seperti itu. Dan itu yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW dalam surat ini. Kalau bahasa kita, Muhammad, jangan lupa ketika engkau meraih kesuksesan seperti ini untuk tetap beristighfar kepada Allah. Karena bisa jadi akan timbul kesombongan, merasa inilah hasil saya, inilah capaian saya. Jangan sampai seperti kasusnya Qarun, ketika ia memperoleh keberlimangnya harta, akhirnya dia lalai, akhirnya ia memperoleh azabnya Allah. Atau mungkin kasus Sa'labah, yang ketika memperoleh itu dia lalai, atau mungkin kasusnya Fir'aun yang dengan kemudahan dia justru lalai, maka tetap wastaghfir, mohon ampun kepada Allah. Innahu kana tawwaba, bahwasanya Allah itu zat yang menerima taubat. Jadi dalam hal ini ada nasihat atau taujih robbani bahasanya, yaitu
saat datang pertolongan Allah, saat datang kesuksesan, saat datang keberhasilan, maka jangan lupa untuk bertasbih, jangan lupa untuk bertahmid, dan jangan lupa untuk beristighfar. Kita mensucikan Allah, Maha Suci Allah yang telah mengaruniakan semuanya ini. Kita bertahmid mengucap Alhamdulillah, ini karunia Allah yang wajib kita syukuri. Dan jangan lupa untuk beristighfar. Jangan sampai kita gelap mata, lupa diri, sehingga menganggap bahwa kesuksesan, keberhasilan itu adalah murni 100% usaha kita. Nggak ada pemberian dari Allah, itu sesuatu yang harus kita hindari. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari surah An-Nasr ini adalah yang pertama, bahwa kesuksesan itu tidak datang dengan tiba-tiba, butuh proses perjuangan yang panjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berjuang 13 tahun beliau berada di Makkah, perjuangan dengan penuh berdarah-darah, bukan hanya berkeringat tapi berdarah. Kemudian dilanjutkan 8 tahun sebelum peristiwa Fathu Makkah ini, baru Rasulullah memperoleh keberhasilan, tapi tetap dengan optimis, dengan yakin, dengan seyakin-yakinnya bahwa Nasrullahi wal Fath itu pasti ada. Dalam satu makalah yang sering kita dengar, man jadda wajada. Orang yang berusaha pasti akan memperoleh hasilnya. Tapi ketika memperoleh hasil, ya jangan lupa itu tadi, bertasbih, bertahmid, dan beristighfar. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Mas. Allah. Jadi itu tadi beberapa kandungan dan juga hikmah yang bisa kita ambil dari surat An-Nasr ini. Betul. Pak Ustadz tadi sudah dijelaskan bagaimana surat An-Nasr ini mengajarkan untuk terkait dengan akhlak tawadu. Tapi ada tidak Pak Ustadz yang menggambarkan akhlak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ketawaduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dijelaskan dalam surat An-Nasr ini, Pak Ustadz? Baik. Saudaraku pemirsa Sinfo TV dimanapun Anda berada, juga Mas Arief, dalam surat ini karena Rasulullah itu langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui taujih Rabbani itu tadi. Di antara ketawaduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan jiwa lapang dadanya Rasulullah adalah memaafkan semua orang-orang yang dulu terlibat dalam kasus pengusiran Rasulullah dari Makkah itu. Mungkin kalau itu terjadi di kita bisa balas dendam itu, meluapkan dendam kita yang terbendam selama sekian tahun. Tapi Rasulullah tidak. Justru malah orang-orang yang paling getol musuh Rasulullah, semisal Abu Sufyan saat itu. Justru beliau dengan sikap rendah hatinya, tawaduknya Rasulullah, siapa yang mencari aman di rumah Abu Sufyan, maka dialah yang aman. Dia pantang memperoleh gangguan. Itu bentuk ketawaduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyombongkan diri bahwa ini adalah karunia Allah, bahwa ini adalah Nasrullah, pertolongan dari Allah. Kita hamba yang sangat lemah, tanpa pertolongan dari Allah nggak bisa berbuat apa-apa. Ini pelajarannya buat kita. Seumpama kita dulu ketika mengawali karir ada orang yang mencemooh, orang yang merintangi, orang yang mengganggu, bahkan mungkin menghalang-halangi apa yang kita usahakan saat ini. Suatu saat kita kok memperoleh keberhasilan, kesuksesan dari karir yang kita titi, ya jangan langsung balas dendam kepada orang yang itu. Bisa jadi karena gangguan dari dia, karena cemoohan dari dia, kita tercambuk untuk semangat. Karena sebetulnya bagi orang-orang yang cerdas itu, semua yang ada di sekitar kita itu membuat kita baik. Sampai-sampai orang yang mencemooh kita, itu aslinya dialah yang menyemangati kita. Kalau semua orang kok memuji-muji kita, kadang kita itu malah terlena dengan pujian itu. Seringnya kita ini menjadi orang yang kuat itu karena keadaan tantangan dari orang-orang sekitar kita, dengan seperti yang dialami oleh Rasulullah, maka pribadi kita menjadi kuat. Sesuatu itu akan benar-benar tampak menjadi emas itu ketika ditempa, dibakar dengan lain sebagainya, baru benar-benar terlihat
emas. Tetapi ya tadi, ketika sudah benar-benar kelihatan emas, kelihatan suksesnya, kelihatan hasilnya, jangan sampai kita merendahkan atau menghina orang lain. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pantang untuk menyombongkan diri bahwa ini adalah hasil dari kerja keras saya, ini hasil perjuangan, tidak. Tapi tetap ini adalah nasrullah, pertolongan Allah. Dengan tidak lupa tadi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Itu yang bisa kita contoh Mas Ari, bahwa kita berkarir itu nggak mudah, kita meniti perjalanan ini nggak gampang, hambatan itu bisa jadi internal diri kita, kadang terasa udah ya Allah capek. Bisa kadang dari eksternal, dari orang luar kita, ngapain sih berada di dunia situ, kayaknya nggak menjanjikan. Tapi ketika kita memperoleh hasil, ya jangan langsung menyombongkan diri, ini loh hasil, tapi tidak. Tetap ini adalah nasrullah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Mas Ari. Masya Allah. Jadi memang dari ayat ini sebenarnya ini menjelaskan dari awal Rasulullah bagaimana merintis, berjuang di Mekah, kemudian akhirnya kembali lagi ke Mekah dan bisa membawa orang-orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam Dalam seperti itu, Pak agama Ustadz, Allah. ya. Tapi dalam konteks kehidupan modern kita, Pak Ustadz, ini kan mungkin tadi ada kata-kata yang mengatakan pertolongan Allah datang ini, Pak Ustadz. Mungkin dalam konteks kehidupan modern kita saat ini, Pak Ustadz, yang masih relevan dengan ayat ini seperti apa, Pak Ustadz? Contohnya. Baik, begini Mas Arief. Ini rata-rata kita ini kan meninggalkan kampung halaman kita demi untuk mengejar kehidupan yang lebih baik. Itu yang nggak jauh berbeda dengan dulu yang dialami oleh Rasulullah. Rasulullah itu meninggalkan kampung halamannya, tempat kelahirannya, bumi tercinta Mekah. Beliau seandainya tidak terpaksa, beliau itu tidak ingin meninggalkan Mekah, itu nggak ingin. Mungkin kayak kita ya iya. Rata-rata orang yang memperoleh kesuksesan itu kadang adalah orang yang mau mengikuti jejak langkah Rasulullah. Dengan yakin Nasrullah itu ada. Tapi nanti kapan itu pertolongan Allah, Allah yang paling tahu, paling mengerti bagaimana hamba ini ia bisa memperoleh Nasrullah itu. Karena bisa jadi orang yang terlalu dini untuk memperoleh kesuksesan, dia akan tadi itu mudah menyombongkan diri, tidak menghargai jerih payah orang lain. Tetapi ketika ia mengalami proses yang begitu panjang, tapi dengan tetap yakin, optimis bahwa Nasrullah itu ada, yang rela meninggalkan kampung halamannya, apalagi mungkin dari seberang yang jauh-jauh meninggalkan kampung halaman, kemudian berkarir di bumi perantauan, atau kemudian suatu saat nanti kembali ke kampung halaman dengan hasil yang memuaskan, itu kan persis perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Mas Ari bilang dari Mekah pindah ke Madinah sampai akhirnya kembali ke Madinah. Kemudian ketika kembali ke kampung halaman, jangan lupa mengajak kesuksesan bareng sama-sama, tidak sukses sendirian. Artinya kalau ada misalnya orang-orang di kampung kita yang dari sisi ekonomi perlu dibantu, ya kita bantu. Dengan hasil yang kita raih. Walaupun mungkin orang-orang yang itu dulu adalah orang-orang yang mencemooh, mencibir kita. Ngapain sih pergi jauh-jauh ke tanah seberang, wong di sini aja ada. Tetapi ketika memperoleh kesuksesan, keberhasilan, ya jangan sampai kita lupakan. Atau seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, beliau mengajak orang-orang yang memusuhi, bahkan memberikan fasilitas tertentu tadi, privilege khusus pada Abu Sufyan, orang yang sangat memusuhi, sehingga terjadilah kehidupan yang lebih harmonis antara sesamanya itu. Tentu dalam kehidupan kita yang sekarang saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari isi kandungan surat Al-Nasr ini. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa terus saksikan Islam Penuh Cinta setiap hari jam 4:30 pagi hanya di Sinpo TV. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا
وقراءتنا وجميع أعمالنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.